Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan dan menerangkan tentang salah satu pelajaran ilmu tafsir yaitu munasabah. Sebelum masuk ke pembahasan lengkapnya, tahukan teman-teman apa itu munasabah? Mari kita telah bersama. Ini ada pembagian munasabah secara bahasa dan menurut ulama. Yang pertama adalah pengertian munasabah secara bahasa yaitu munasabah berasal dari kata naasabah, yunaasibu, munaasabah, yang artinya dekat atau qorib. Munasabah artinya sama dengan al-qarabah yang berarti mendekatkan dan al-musyakalah yang berarti menyesuaikan. Yang kedua adalah pengertian munasabah menurut para ulama. Ada 3 ulama yang berpendapat. 1. Menurut Ibnu Arabi, munasabah adalah korelasi atau hubungan antara ayat dengan ayat atau surat dengan surat dalam Al-Quran. Kedua, menurut Al-Bikai, munasabah adalah ilmu yang mencoba mengetahui alasan dibalik urutan bagian-bagian dalam Al-Quran. Ketiga, menurut Az-Zarkashi, munasabah adalah usaha pemikiran manusia untuk menggali rahasia hukum. Selanjutnya kita akan mengetahui lebih dalam lagi tentang munasabah. Tapi tahukah kalian bagaimana awal munculnya ilmu munasabah? Yuk kita simak. Sejarah munculnya kajian munasabah tidak terjadi pada masa Rasulullah, sekitar 3 atau 4 abad setelah masa beliau. Kajian munasabah ini bersifat ijtihadi, pendapat para ulama. Oleh sebab itu keberadaannya tetap sebagai hasil pemikiran manusia, para ahli ulumul Quran. Asy-Syaitibi menjelaskan bahwa satu surat walaupun mengandung banyak tema atau topik berkaitan satu dengan yang lainnya, jadi jangan hanya melihat dari awal suratnya saja, lihat juga akhir suratnya ataupun sebaliknya. Muhammad Izzah Darwazah mengatakan bahwa awalnya orang-orang mengira kalau antar ayat dengan ayat atau surat dengan surat tidak memiliki hubungan keterkaitan. Tapi kenyataan hampir sebagian besar ayat atau surat memiliki hubungan keterkaitan antara satu sama lain. Nah selanjutnya kita akan membahas munasabah. Pada tahu gak gimana sih cara agar kita tahu itu munasabah? Ayo kita bahas. Cara mengetahui munasabah itu ada 3 yaitu 1. Mengetahui susunan kalimat dan maknanya. Biasanya dilihat dulu ayatnya apakah ada huruf atafnya. 2. Mengetahui maudu atau tema yang dibicarakan. 3. Mengetahui asbabun nuzulnya atau sebab-sebab turunnya ayat mengenai satu tema dalam sebuah surat dengan tema yang sama pada surat lainnya. Nah tadi kita sudah membahas cara mengetahui, sekarang kita akan masuk ke bentuk dan contohnya. Teman-teman semua pada tahu gak sisi bentuk-bentuk dan contoh dari munasabah? Kalau belum ayo kita cari tahu. Di sini ada bentuk-bentuk dan contoh dari munasabah terbagi menjadi 6 diantaranya. 1. Hubungan kata demi kata dalam satu ayat. Misalnya contoh dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17-20 yang ada keterkaitan antara kata dalam ayat dengan kata selanjutnya. Kedua, hubungan kandungan ayat dengan penutup ayat. Contohnya adalah surah Al-Qasas yang dimana awal suratnya menjelaskan tentang kisah Nabi Musa dan Firaun. Sedangkan penutup suratnya menjelaskan tentang pernyataan Allah kepada umat Islam agar jangan jadi penolong bagi orang-orang kafir dan tentang Allah lah yang maha pemberi hidayah untuk umatnya. Ketiga, hubungan ayat dengan ayat berikutnya. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 45 yang dimana Allah mengatakan tentang orang-orang khusyuk. Kemudian Allah perjelas di ayat selanjutnya ayat 46 tentang bagaimana definisi orang khusyuk tersebut. Keempat, hubungan mukadimah satu surat dengan surat berikutnya, contohnya surat Al-Fatihah dengan surat Al-Baqarah. Kelima, hubungan penutup satu surat dengan mukadimah surat berikutnya, terdapat pada awal surat Al-Hadid ayat 1 dengan penutup surah Al-Waqiah ayat 96. Keenam, hubungan kandungan surat dengan surat berikutnya, misalnya dalam surah Al-Fatihah ayat 1-3, surat Al-Ikhlas, dan awalan surah Al-Baqarah ayat 1-2. Sekian penjelasannya. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.